Sebelum kita jauh membahas tentang pendidikan inklusi, sebelumnya ada yang tahu apa itu inklusi? Istilah inklusi berasal dari bahasa Inggris, inclusion, yang berarti sebagai penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial. Dengan anak normal dalam satu kelas di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Anak-anak jalanan dan pekerja, anak berasal dari populasi terpencil atau yang berpindah-pindah, anak dari kelompok etnis minoritas, linguistik atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi. Inti pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia atas pendidikan. Nah, sekarang sudah paham kan pendidikan inklusi itu apa? Sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus itu ada 9, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autisme, anak lamban belajar, anak kesulitan belajar spesifik, dan ADHD. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yaitu buta total, blind, dan low vision. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Yang ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah individu yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Yang keempat adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Selanjutnya yaitu tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Selanjutnya yaitu autisme. Dari pengertiannya, autisme berasal dari kata auto yang artinya sendiri. Penyandang autisme seperti hidup di dunianya sendiri. Anak lamban belajar. Seseorang dapat dikatakan berkesulitan belajar atau lamban belajar jika ia memiliki IQ normal, namun jika dibandingkan dengan teman sebaya ia mengalami keterlambatan dalam proses pemahaman belajarnya. Selanjutnya yaitu anak kesulitan belajar spesifik. Adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara dan menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Yang terakhir yaitu ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang dikenal disingkat dengan ADHD adalah kondisi anak yang memperlihatkan ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif dan impulsif, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada sebagian besar aktivitas hidupnya. Nah,
Sekarang kita akan membahas tentang strategi pembelajaran pendidikan berbasis inklusi. Strategi pembelajaran inklusi meliputi 1. Strategi ekspositori adalah bentuk dari pembelajaran yang berorientasi pada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan penting. 2. Strategi inquiry, bentuk pendekatan pembelajaran yang dilakukan pada proses berpikir kritis dan analitis. 3. Strategi pembelajaran afektif, SPA, adalah suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai, baik dan tidak baik, dan sikap, sopan dan tidak sopan, yang diukur. Oleh karena itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. 4. Strategi pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 5. Strategi pembelajaran konstektual adalah konsep belajar yang membantu guru dikaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong hubungan antara pengetahuan yang diterapkan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan adanya keragaman peserta didik, maka dalam implementasinya kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional perlu modifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusi berlangsung dengan pendekatan, bahan ajar dan media yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Dalam proses pembelajarannya, guru diminta untuk aktif, inovatif, dan kreatif dalam menyajikan pelajaran. Di samping itu guru juga harus mampu untuk memanajemen kelas agar tercipta kondisi yang efektif. Pembahasan berikutnya yaitu metode pembelajaran inklusi. Dalam pendidikan inklusi, bentuk metode pengajaran yang digunakan guru di kelas meliputi metode pengajaran langsung, metode pengajaran tidak langsung, scaffolding, dan latihan mandiri. Metode pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah pendekatan yang menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap. Seperti contohnya dalam model ini terdapat metode ceramah, praktek, latihan, dan demonstrasi. Pembelajaran tidak langsung. Dalam pembelajaran tidak langsung guru merancang lingkungan belajar dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dan guru memberikan umpan balik ketika siswa melakukan inquiry. Metode pengajaran tidak langsung mensyaratkan digunakannya bahan pengajaran non-cetak maupun cetak serta sumber-sumber lain. Latihan siswa mandiri. Dalam metode pengajaran latihan mandiri ini memberikan kesempatan kepada siswa supaya mandiri. Latihan yang diberikan untuk siswa bersifat individual sehingga memungkinkan siswa bekerja secara mandiri. Penggunaan model pengajaran ini bertujuan untuk membangun inisiatif dari masing-masing siswa secara individu, kemandirian serta peningkatan diri. Contohnya adalah pemberian pekerjaan rumah, PR. Scaffolding. Scaffolding merupakan bentuk dukungan yang disediakan oleh guru atau siswa lain untuk membantu siswa menjembatani jarak antara kemampuan mereka yang sekarang dengan target yang dituju. Pembahasan yang terakhir yaitu media pembelajaran inklusi. Media pembelajaran berdasarkan karakteristik ABK. Media yang dapat digunakan untuk anak tunagrahita adalah gradasi kubus, gradasi balok, silinder, menara gelang, kotak silinder, multi-indra, puzzle binatang, puzzle konstruksi, puzzle bola, box sortor warna, geometri 3 dimensi, papan geometri. Media yang dapat digunakan untuk anak tunanetra di antara lain peta timbul, radio, audio,
penggaris braille, blokis, papan baca, model anatomi mata, meteran braille, puzzle buah-buahan, talking watch, kompas braille, botol aroma, bentuk-bentuk geometri. Media yang dapat digunakan untuk anak tunarungu antara lain foto-foto, video, kartu huruf, kartu kalimat, anatomi telinga, miniatur benda, finger alfabet, model telinga, torso setengah badan, puzzle buah-buahan, puzzle binatang, puzzle konstruksi, silinder. Media yang dapat digunakan untuk anak tunalaras adalah animal matching games, sandpits, konsentrasi mekanik, animal puzzle, fruits puzzle, rebana, flute, torso, konstruktif puzzle. Media yang digunakan untuk anak autism antara lain kartu huruf, kartu kata, kartu angka, kartu kalimat, konsentrasi mekanik, komputer, menara segitiga, menara gelang, fruit puzzle, konstruktif puzzle. Anak lamban belajar. Bagi anak lamban belajar diperlukan ruang untuk melaksanakan asesmen, latihan sensori, bina diri, latihan perseptual, keterampilan, dan penyimpanan alat. Media buat anak kesulitan belajar spesifik antara lain disleksia, kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat, balok bilangan, pias angka, kotak bilangan, papan bilangan. Media untuk anak ADHD antara lain terapi modifikasi perilaku, terapi integrasi sensori, terapi musik, terapi bermain, terapi konsentrasi, terapi gelombang otak, dan terapi wicara.